Gua kaget kan, gua bilang, kok orang yang namanya Amerika benci sama Muslim, kok tiba-tiba mau mamer-mamerin baju Muslim? Gua tahu banget, soalnya dia kalau udah dikasih peran, dia total. Jadi memang dia udah lupa dia sebagai Yeninya, dia akan jadi seorangnya itu. Gitu. Pemain tuh harus gitu. Lo mau menjadi seorang desainer dan terkenal di dunia, lo harus bawa touch of negeri lo sendiri. Betul. Main, ini ketemu mana nih? Lu mah setiap mau bikin konten nanya sama lu ya? Iya, soalnya kan banyak konten yang kita nggak tahu jantungannya. Tiba-tiba udah nyampe di tempat yang kita nggak ngerti. Sebagai host gue mestinya tahu dong. Masalahnya Mama itu terlalu banyak rahasia. Begitu nyampe di sana ketemu si Anu, ketemu si itu gitu loh. Kadang-kadang juga bisa berubah-berubah Memang. ya gitu. Dan kadang-kadang surprise seperti itu juga enak. Iya ya. Nih, ini gua mau pergi mengunjungi satu rumah yang benar-benar sahabat lebih dari sahabat juga. Dibilang teman, lebih dari teman. Orangnya tuh asik Pasti banget. udah teman lama nih, sahabat lama. Seru banget deh. Pasti ceritanya tuh juga ntar seru deh Jul. Ada zaman-zaman gue dugem, Zaman masih muda ya? Zaman masih muda Jul. Aduh, badan juga masih langsing-langsingnya Jul. Hobinya cuma dugem gitu. Waduh, pakai bedemen baju baru terus. Gitu. Nah ini si desainer ini nih profesinya numpuk-numpuk Jul. Macam-macam. Dibilang penyanyi juga iya. Iya, oke. Artis film, pemain film juga ada filmnya. Oh iya. Penyanyi juga, albumnya juga banyak. Ada desainer juga. Dan ganteng. Model juga lagi. Oke. Ganteng Jul, keren banget. Lu masa gak kenal sih? Kayaknya sih agak dapet nih. Penyanyi, main film, desainer, ganteng, model iklan. Assalamualaikum. Orangnya nggak ada. Assalamualaikum. Orangnya pada kemana nih? Mana nih? Bajunya bos. Ya ampun. Kok tiba-tiba ada di sini nggak janjian? Janjian dong. Udah lama sih nggak jadi. Wah. Akhirnya ketemu juga. Iya akhirnya ketemu juga. Aduh kalau nggak PSBB gue udah pengen peluk yang namanya Itang Yunas ini. Kalau nggak corona ya udah kerasa udah cinta udah pelukan. Jambak-jambakan. Karena apa? Kita tuh berteman dari tahun berapa sih, Tang? 70-an ya? 70-an, gue umur berapa belas tahun gitu. Ya masih belasan. Masih belasan dan masih zamannya jahiliyah. Aduh. Tapi kita sangat kompak. Kompak banget gitu. Grup kan. kita tuh sangat kompak dan sangat-sangat Ada nama grupnya nggak? bersatu. Ada namanya Kimai. Kiai Maja. Oh iya, dulu kan nongkrongnya tuh di Kiai Maja gitu loh. Membernya berapa orang tuh? Ada siapa-siapa aja? Banyak? Banyak. Hengki. Ada Guru Soekarno Ada Putra. Guru. Alex. Banyak banget deh. Sonya. Ada Onya yang Kayak sekarang ada di anak-anak muda zaman Singapura. sekarang ya. Ada Syaf. Oh ada chef juga? Ada Syaf. Ya, Kita juga. sebelum gitu. terjun bebas. Ada cerita. Tapi jangan terlalu dibuka loh. Itang gue kangen banget, ya Allah. Gue begitu mengagumin banget nih karya-karyanya Itang. Iya. Itang tuh rupanya juga terjun ke dunia film loh, Tang. Tiga film coba. Tiga film. Karena gue tuh gak suka banget main film karena gak disiplin buat gue. Jadi disuruh datang jam 8 pagi atau tahu take-nya jam 1, jam 12 gitu. Jadi gak Kadang-kadang disiplin kita banget. udah siap, break nggak jadi syuting. Hujan. Hujan, matahari kurang. Atau pemainnya kayak dia nih, so belagu gitu. Tali kutangnya copot. Lucu deh pokoknya. Aduh lucu banget, lucu. Tapi kenapa sih nggak dipertemukan gue di film sama Itang ya? Tapi kan tadi Kan dia udah insaf duluan. Oh gue udah insaf? Iya, Oh, udah. gue stop Enggak loh. mas, masih main film. Enggak dong. Waktu aku main film, dia udah berhijab. Nggak, Itang main film tuh tahun berapa? Aku main film itu tahun 90. 90 ya. Iya, benar sih. Terakhir sih masih ada juga film yang di bawah masih lindungan di bawah lindungan Ka'bah. Ka'bah. Gitu. Nah iya kan, mainnya kan yang begitu-begitu dong. Kalau aku kan waktu itu jadi penjahat.
jadi narkoba di nama Kujo. Nggak masuk. Jadi nggak masuk sama kita berdua. Jadi ustazah. Aku belum jahat. Tak mungkin kalau lirikan ustazah boleh gitu. Sekarang dia jadi rumah. Seru banget ya. Terus pertamanya apa sih? Nyanyi dulu? Enggak apa desainer dulu? Apa model dulu? Apa film dulu sih? Nyanyi itu hobi ya. Jadi dari umur 10 tahun tuh memang udah seneng nyanyi. Tapi waktu udah menginjak SMP ke SMA, itu gue kepengen banget jadi desainer. Kan orang pertama yang bikinin baju buat dia menang Piala Citra itu Jadi gue baju gue gitu. didesain sama Itang Yunas waktu pertama kali gue dinobatkan sebagai artis terbaik Indonesia di Semarang ya, ya. betul. Itu Itang yang buat bajunya loh. Tapi untuk orang awam kenal Mas Itang Yunas itu sebenarnya dari penyanyi. Kalau untuk orang awam yang belum kenal desainer Karena kan jadi penyanyi itu lebih mudah Untuk dikenal. berkembangnya, Untuk dikenal kan lewat daripada kaset, lewat desainer. lagu itu lebih gampang gitu. Lagunya apa sih, Say? Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Dulu. Udah nggak lagi. Udah nggak ada lagi. Jangan-jangan ada cinta sama gue kali ya. Soalnya istrinya Itang namanya Yeni. Betapa terpikatnya gue dengan nama Yeni. Yeni Rahman, Yeni Mulyani kan, yang satunya gitu. Terus juga ya Cang ya di zaman jahiliyah itu ya, kostum-kostum kita tuh gaya-gaya banget tuh ya. Ada foto-fotonya kan Tang ya? Ada sebagian, ada juga yang kita pernah masuk ke salah satu disco di mana waktu itu Brazilian Carnaval, kamu Iya. kupakai kancana berenang dengan sepatu roda, terus kita main lah, masuk dengan sepatu roda. Tapi baju renang bukan baju berenang beneran, tapi yang udah terbuat dari kulit Yang udah gitu loh. di-please, udah diapain gitu, Iya. keren banget. Terus di sini dikasih buah-buah segala macam. Serunya zaman dulu ya. Terus Mas Yapto pernah bilang gini, apaan sih ini kayak gila-gila banget gitu. Gila itu. Ada lagi kalau Halloween night pakai rantai hujan di sini. Jangan-jangan gitu. Kalau gue jadi Dracula masuk di dalam peti. Dracula. Oh iya benar. Iya. Halloween Tapi night. kita selalu lebih menang. teman dulu ya? Kita selalu menang. Sampai almarhum Rudy Wawor bilang kan dia acaranya sebenarnya dia yang sebagai Event organizer-nya. bukan yang sebagai bintangnya untuk gitu. membuat acara, tapi kalah sampai karena kita lebih gila dari Gila, dia benar, gitu. gila. Aduh dulu tuh ya, nggak kenapa ya, dulu tuh pergaulan dulu tuh asik banget ya. Gue termasuk beruntung ya, artis film, gue bergaul dari segala macam lapisan profesi saya. Ada penyanyi, ada bintang film, ada peragawan, ada desainer, termasuk sama almarhum Ramli juga ya. Duh, itu berkesan juga gitu. Ya jadi gue tuh udah nyanyi, lagi nyanyi, sebenarnya nyanyi sebagai hobi. Terus udah gitu sebagai desainer itu memang udah jadi kerjaan gitu. Jadi sebaliknya dari Rome, dari Itali, terus langsung bikin ikut lomba terus menang, akhirnya mendeklarkan sebagai desainer. Nah, tapi di dalam perjalanan sebagai desainer itu diganggu. Kayak Yeni aja diganggu ngapa-ngapain gitu. Nah, gue diganggu, ada yang ngajakin main film, ada yang ngajakin iklan rokok jarum, terus ada yang suruh nyanyi, bikin sampai 4 album gitu. Tapi alhamdulillah semuanya dicoba. Sukses dicoba. Jadi gue itu ya, sekarang ini gue boleh bilang, gue itu benar-benar terpesona oleh Yenny Rahman. Masa? Waktu dia pertama-tama main dan diikut sertakan di dalam sebagai pemainnya Teguh Karya. Kan siapa sih yang gak kepengen diajak Teguh Karya gitu. Film November 1828. Nah tiba-tiba kan dia main, tiba-tiba terus dia itu ada di dalam lingkupan kita juga gitu. Kagum dong. Kagum banget gitu. Oh, Jadi gitu. benar-benar sungguh kagum. Oh, aduh. Ternyata pengagum diam-diam. Diam-diam, makanya dia. Tapi dia nggak pernah nyimak nyimak kalau dia dikagumi gitu. Dan awalnya gue juga cukup kaget waktu dia mulai berkerudung. Karena kan kita tahu lah ya ini gitu ya. Maksudnya bukan yang gilanya itu maksudnya gila kita gitu, gila-gila anak muda. Cuman tiba-tiba dia berkerudung, dia tutup. Kan kita merasa bahwa apa sanggup nih ya ini bisa menjadi terus-terusan gitu. Ternyata sanggup. Ternyata ya. Alhamdulillah. Dan itu Hidayah, kan? pakaian-pakaian gue mau ke haji dulu tuh dibuat sama Itang. Di styling kerudungnya gini. Dan juga gue harus berterima kasih sama Yenny ini. Dialah orang pertama yang membawa gue masuk ke pasar Tanah Abang.
Terinspirasi. Iya. Untuk buat pertama kali brand Camilla. Ya. Jadi itu memang ada pengalaman gue juga dulu sempat bikin garment. Dulu banyak kita yang bikin baju muslim, itu ada Ida Royani, Ida Leman dari film, Yeni, Ida Leman, Nani Wijaya, banyak banget gitu loh. Ya itu karena kita suka, tapi kita nggak punya basic knowledge secara akademis sebagai desainer. Makanya ya gue tuh nggak pernah mau dibilang desainer gitu, karena gue nggak punya basic akademisnya gitu kan. Tapi itulah pengalaman-pengalaman kita. Tapi baju dia laku banget di saat itu ya. Karena stylenya berbeda dengan baju Ida Royani atau Bunda Ida Leman gitu. Yang seneng, yang praktis, yang penting bahannya Suruh ada. tarik sana, tarik sini, ikat sana, ikat sini gitu dia stylenya. Untuk bisa memperkenalkan orang bahwa merek kita itu juga nggak semuanya mahal, gua harus masuk ke Tanah Abang gitu loh. Yang lebih mass. Supaya image-nya Tanah Abang tuh orang berani datang ke situ kan, berarti harganya murah. Alhamdulillah gue juga agak kaget begitu lihat barang Itang juga ada di Tanah Abang, gue langsung beli gitu. Ini gue beli yang gamis-gamis. Sementara gue udah berhenti, dia masih jalan terus gitu loh. Jadi Ya berarti kan bagus dong memberikan kesempatan buat input yang baik dan benang merah yang bagus buat kita gitu. Jadi maksud gue tuh walaupun kita punya nama sebagai desainer, kayak Ita nggak punya nama sebagai desainer, bener-bener desainer, punya nama besar, tapi masuk ke Tanah Abang, itu juga ingin memberikan satu keyakinan bahwa produk kita ini juga nggak semuanya mahal gitu loh. Makanya Itu Itang yang juga paling perlu. sukses. Iya. Jadi sekarang Itang bikin mass produk itu satu desain tuh bisa diproduk berapa, Tang? Satu desain itu tergantung beberapa cabang yang mau. yang disuplai, yang dibutuhkan. Kita masuk ke e-commerce sekarang lebih banyak gitu. Seperti ya kalau disebutin namanya ya itulah ya. Jadi Itang masih jalan ngegelinding terus, gue udah tiarap, say. Jadi gue mendingan pakai beli-beli aja. Mas Itangnya konsisten sih sampai sekarang juga kita lihat bahwa Kalau baju-bajunya masih ada. gue kenapa? Karena hujan. terlalu banyak mau ya soalnya ya. Karena gue tuh mobile terus. Enggak lah, Enggak udah juga orang sih kaya sebenarnya. orang kaya nggak boleh kerja. Amin. Amin. Tapi nggak juga sih sebenarnya karena memang tadi itu basicnya si Mas Itang ini kan dari sononya dia sudah jadi desainer. Itu sudah mendarah daging gitu loh. Kalau memain kan lebih ke bisnis. Muncul bisnisnya itu kan bisa apa aja. Tapi dia juga kadang-kadang memberikan sesuatu yang berbeda juga gitu. Seperti kayak dia sebagai ibu di BRI ya, terus dia memberi support juga buat kita ini, dibukain lapaknya untuk pamerannya. laku banget. Kita bikin fashion show namanya Bangga Karya Indonesia. Jadi gue tuh seneng banget bisa ngundang temen-temen gitu kan. Show dan fashion show-nya bagus banget. Dan laku banget bajunya gitu. Iya. Ibu-ibu langsung borong baju-bajunya Itang. Katanya sampai ke sini ya katanya ibu-ibunya. Sampai sekarang masih jadi pelanggan. Kan seneng banget gitu ya. Dan memang ya bukan karya di depan Itang, gue suka banget ya. Ini aja gue pakai ini karyanya Itang. Bahannya tuh adem. Dari tahun kapan? Dari tahun berapa? Tapi Tahun sampai lalu lah sekarang ya tapi ya 2 tahun lah. Iya, tapi kan badan gue antara gemuk dan kurusnya masih oke dong. Masih fleksibel deh. Masih lah. Karena memang belinya udah dasarnya udah kaftan, say. Jadi sampai tahun kapan aja pasti Jadi nggak muat. bisa disalahin badan. Nah katanya tanggal 1 ini ada di Jalan Surabaya ada buka apa? Nah, Ada bisnisnya. iya. Ada bisnis apa? Ikutan lagi dong. Iya dong. Jadi gue tuh saking pengen nggak mau lepas lah sama teman-temannya Tang ya. Pengen terus silaturahmi karena memang power silaturahmi itu luar biasa banget ya. Jadi itu yang kita jaga. Di samping memperpanjang usia kita juga memperbanyak rezeki kita kan. Amin, insya Allah. Jadi gue rumah yang lama itu di Jalan Surabaya ya Jul. Gue sulap dengan rumah-rumah seperti rumah-rumah kampung. Tapi lokasi di Menteng, tapi disulap seperti rumah-rumah di desa, dia pakai gebyok-gebyok. Gue bikin sate, ada kopi. Nah gue kepengen dong ada itang-itang gini ya, ada display-display gini. Siapa tahu ibu-ibu borong juga di situ. Kita keluarin yang label Camilla aja, Iya. yang murah-murah, yang bisa di-grab orang langsung. Mau pulang gitu ya. Dia suami sama istri datang beliin dong patu gitu kan. Iya. Nggak usah mahal gitu. Sebenarnya Itang mau ajak join gitu loh. Label gue sama label Itang. Cuma kita mikir dikawinin. mau nggak gitu ya. Cuma awalnya. gue Nanti aja, gue tunggu aja. capek, takut gue bener aja pandemi ya. Tapi mungkin kan suatu saat ya. Suatu Pak, saat suatu nanti. saat. Tapi kan ide yang bagus juga begitu kita dapat info ternyata
Mas Itangnya ternyata mau gitu loh untuk bergabung. Ya, alhamdulillah. Dan yang paling gue respect juga, dia udah bener-bener mendalamin jadinya ke karakter baju muslim gitu loh. Karena memang marketnya muslim tuh besar ternyata. Dan satu hal yang sangat-sangat menjadi satu kebanggaan buat gue itu, waktu gue diundang ke Amerika untuk bikin pameran baju gue di The Young Museum di San Francisco. Terus ini ya Tang. Nah, waktu dia datang ke sini bilang, si kuratornya bilang, saya mau pakai baju kamu, saya pajang selama 1 tahun, saya perlu 3 baju kamu. Gue kaget kan, gue bilang, kok orang yang namanya Amerika benci sama Muslim, kok tiba-tiba mau mamer-mamerin baju Muslim? Oh beda, itu cuma media aja katanya yang ngurusin kayak gitu. Jadi waktu aku masuk memulai kirim barang, terus akhirnya di pertengahan bulan mereka bilang bahwa boleh nggak foto baju kamu yang kamu kirim by foto itu menjadi cover untuk bukunya. Nah ini nih Say, ini bukan cuma kebanggaannya Itang, tapi jadi kebanggaan Indonesia gitu loh Say. Salah satu-satunya Salah satu desainer. Iya. Jadi buku Bagus ini banget sebagai tuh kontemporer muslim. Baju-baju kita yang ada di sana Di Indonesia. dimasukkan Dalam satu buku. terus udah gitu di hadapan 900 wartawan. Wah, luar biasa. Dan gue datang dengan membawa muse gue Oki bukannya. Oh, Oki. Bukannya ini Oki. Jadi Oki datang sampai semuanya langsung nengok gitu ngeliat. Ini tiba-tiba ada cewek tinggi gitu dengan baju modest yang benar-benar sama dengan cover bukunya gitu. Jadi perhatian. Bahagia banget gitu loh. Berarti ada bordir-bordir Sumba ya, Tang? Lebih ke Itu bordir, ada printnya dan dibuat printing dan tidak merusak kain aslinya karena kain aslinya sendiri kan kalau dikutak-kutik ya. Sumba jutaan harganya puluhan juta. Ya tenun berat kan. Oh tapi ini di print. Sama aku gua print. Konsep tenun di print. Tapi tetap yang original original kainnya pun Tetap ada yang dibawa. Tetap ada yang dibawa sebagai selendangnya. Gitu. Ini kan kalau kita lihat patung-patung ini kan juga ini menampilkan karakter budaya kekayaan Indonesia, Say. Jadi Itang rupanya nih mendapatkan satu inspirasi untuk mendapatkan motif-motif atau gaya-gaya bajunya atau jenis bahannya dari senusantara lah pokoknya. Ya Tang ya, senusantara nih. Warna-warna yang dikeluarkan juga saya lihat juga warna. Gue juga boleh ngomong dong di YouTube-nya kalian ini. Boleh. Ya, bahwa Nggak ada yang larang. tahun depan itu 40 tahun gue berkarya. Jadi gue mau bikin satu konsep tentang indahnya Nusantara gitu. Kita diundang, Say. Nah, jadi lagi mengumpulkan begitu banyak bahan-bahan dari seluruh jagat Indonesia. Yang nanti akan gitu. didesain sama Mas Itang sendiri. Iya, gitu. Karena kan kalau kita sesungguhnya beli yang asli, kain peninggalan dahulu kala, para leluhur Lokal kita, habis. memang ada dijual gitu ya. Tapi harganya udah gila banget. Dan dipotong juga Udah gitu kok dipakai juga kadang-kadang udah temok-temok dikit gitu loh. Kan Say. mereka nenunnya juga per tahun-tahunan gitu. Butuh desainer yang kayak Itang atau teman-teman yang lain. Jadi menciptakan satu ide, tetap motifnya bisa persis kayak gitu. Ya kan? Tapi di printing. Modifikasi antara yang asli dengan yang di print Iya. tetap terlihat apa? Karakternya ya, karakter dari budayanya tetap ada. Karena kalau lo mau menjadi seorang desainer dan terkenal di dunia, lo harus bawa touch of negeri lo sendiri. Betul. Gitu. Jadi lo harus bawa entah itu berupa bahannya, entah itu berupa printingnya, entah itu berupa gaya ininya, bajunya gitu. Nah, Mas, aku tertarik tadi dengan kalimat bahwa ketika sampai di sana di Amerika gitu diundang, kaget kan, sempat kaget. Hasil yang dibawa dari sana apa? Selain kekagumannya mereka terhadap kain. Ya, terus berputar akhirnya. Jadi New York minta, Itu awalnya. terus Museum New York minta, terus museum di Frankfurt minta, terus sekarang lagi di Belanda, lagi di Rotterdam. Tapi benar itu, benar nggak itu ceritanya kemarin? Yang mana? Yang katanya bahwa ada tertarik zaman dulu. Yang mana? Sampai punya nama istri ini. Iya. Gue kalau dansa Kalau sama aku admire Itang, banget sama dia. temen banget lebih dari sahabat deh ya. Udah dugem bawa ke barang-barang.
dansa, ini mau ada acara undangan ini, dansanya harus gaya begini, latihan dansa yang berdua itu loh ya. Zaman Yang dulu couple. deh. Pokoknya you Kalau name zaman it dulu deh, kan- mau kalau zaman dulu ke kan disco, namanya mana di bajing, Matahari di Bali. Nah, Ya, kita udah pokoknya udah gila-gilaan, udah top banget di Matahari. Iya. Terus mau dibanting-banting masuk kolong sini, sini, diputer gitu. Aduh, jangan Sampai sekarang. pernah, bukan dia, temen almarhum waktu itu model namanya Nani Sakri. Nani Gue Sakri. puter, nyangkut di loudspeaker kakinya. Iya. Jadi diem. Itang jago banget gitu dansanya tuh loh ya. Sini dibuang, sini diputer-puterin dan bisa. Karena belajar. terinspirasi John Travolta. Kan? Iya, iya. Begini. Gaya apa itu namanya ya? Saturday Night Dance. Fever. Saturday Night Fever. Oh iya kayak gitu. Seru ya. Seru banget. Aduh, pengalaman Mak Itang tuh luar biasa banget ya. Tapi alhamdulillah ya Itang masih eksis Ya ya. lo masih kelihatan sehat di usianya ya. Iya. Amin, Masih alhamdulillah. muda, Ini gitu. juga. Ini Karena juga. orang Capricorn kayaknya nggak bisa diem ya. Nggak bisa diem. Positive thinking. Ya gitulah. Itu bener nggak positive thinking? Gue rasa iya. Dan harus punya sahabat. Iya. Nggak Karena boleh kalau nggak dia jauh. nggak akan Benar bisa banget. numpahin semua. Nggak boleh Bisa jauh dari lonely. temen. Nah, Iya. dia orang yang nggak pernah bisa sendiri. Gitu. Iya benar. Pengennya kalau jalan juga rame-rame gitu kan. Iya. Kan main. Nggak bisa Nggak bisa sendiri. sendiri. Bawa gerbong tuh. Kalau kemana-mana masih ada gerbong. Lebih bagus dia korbankan dirinya untuk tidak mendapatkan fasilitas khusus, tapi tetap rame. Iya. Dia yang turun. Gue nggak usah naik bisnis kelas. Gue naik ekonomi nggak apa-apa. Asal pasukan gue ikut semua. Iya. Gitu kan. Ya lihat aja dia ngurusin ibu-ibu itu BRI. Oh iya. Iya, semua Iya. kan benar-benar Waktu bazar. patuh gitu. Patuh dalam arti kata bisa membanggakan juga Ya, gitu on bahwa control si lah. ibunya ternyata nggak yang namanya Yeni Rahman tuh seorang bintang film gitu, tapi dia tetap membumi gitu. Oh ya, dan gue membawa organisasi itu, ibu-ibu itu juga dia harus punya cakrawala yang lebih luas lagi gitu loh. Jadi jangan cuma di kandang sendiri. Gue bikin suatu bazar yang networknya jadi bertambah gitu kan. Gue undang desainer-desainer gini, jadi nggak melulu di dalam. Itu juga Mereka yang ibu-ibu jadi senang. Iya, dibawa keluar. Tapi dalam bentuk kegiatan yang positif. Iya, gitu. Dan juga kadang-kadang nanti ada ibu-ibu yang memang ternyata suaminya udah pensiun, dia pengen berbisnis, dia bisa berbisnis dengan kita gitu. Iya. Ada connect di antara-antara itu gitu. Tapi ada satu cerita nih yang dimana gue juga pernah terkagum-kagum waktu dia memerankan sebagai Raden Ajeng Kartini. Oh, Kartini. Oh iya. Itu bener-bener karena salah satu teman partner gue di bisnis, Dani Dahlan, ikut sebagai kakak apa sebagai adiknya? Adiknya Sebagai Kartini. adiknya Iya. Raden Kok Ajeng. bisa anggun Iya, banget nih itu perempuan artis sebentar lagi. Pragawati. Nggak tahu kok, gue tahu banget. Soalnya dia kalau udah dikasih peran, dia total. Jadi memang dia udah lupa dia sebagai Yeninya, dia akan jadi seorangnya itu gitu. Pemain tuh harus gitu. Bagus loh itu, bagus banget. Iya. Karena sosoknya itu benar-benar kelihatan, nah kan Teguh Karya kan? Bukan? Bukan, Kartini Teguh Karya Suman. iya Jaya. Suman, betul-betul. Dan Kartini dibuat lagi yang barunya, yang seri barunya ya. Loh kan berteman udah lama, masih bintang film. Kenapa nggak pernah ngajak-ngajak sih main film zaman dulu? Iya sekarang aja kita nanti bikin film-film YouTube, film-film pendek Enggak seru buat dong, seru-seru. nggak bisa, nggak mungkin. Pasti skenario-nya acuran-acuran. Baru ngeliat mukanya aja disuruh misalnya belai-belai gitu, gue langsung wah. Nggak bisa serius. Nggak bakalan bisa. Seru banget ya jadi. Tapi Mas waktu itu ketemu udah jadi artis beneran? Udah. Iya. Nggak sombong. Kan Enggak awal. Jadi waktu gue diberikan petunjuk untuk membuat baju dia, Iya. itu udah sesuatu yang gimana gitu. Gila lo, gue baru jadi desainer tiba-tiba disuruh bikin baju buat orang lagi apa nerima gara-gara piala baju lu, gitu. gara-gara baju lu gue dapet citra kali gue rasa ya. Enggak lah kan filmnya. Kan filmnya udah duluan. Berarti ada chemistry bener-bener. Kan filmnya Ada udah dinilai jodoh duluan gitu. dong. Iya. Memang dia Tapi kan untuk desainer baru dapat kesempatan untuk membuat baju seorang artis yang ngetop pada saat itu sesuatu banget ya. Sesuatu banget. Cuma sayangnya dulu nggak ada sosial media. Kalau nggak udah jerat ya. Oh, Iya udah. dong. Gue udah posting mana Oh, gitu. udah langsung ada yang ngetok juga bikinin gue dong kayak Yeni. Ini bisa kayak Langsung gitu. harga naik. Langsung harga naik nggak Mas waktu itu? Tapi biasanya kalau udah menang sombong. Enggak gue. Enggak gue.
Oke, Tang, ini kan dunia fashion pasti itu tidak akan pernah mati ya. Insya Allah, ya. Akan Amin, ada amin, terus. amin. Ya, Memasuki tahun 2021 nih model apa sih? Karena di Indonesia kan kita nggak punya musim-musim. Ada spring lah, ada summer lah, ada ini ya. gitu. Nah itu kalau kita boleh ngikutin nih Tang, biar gue siap-siap juga ya. Ya mudah-mudahan sih pandemi juga selesai. Orang pasti udah kangen banget pengen jalan-jalan dengan fashionnya gitu kan. Itu kira-kira model apa Tang tahun 2021? Kalau kita lihat sekarang ini, ya maksudnya dalam masa-masa seperti pandemi ini kan kita nggak boleh surut ya. Surut akan ide atau surut pun akan kerjaan. Kita tetap harus maju, kita harus tetap kreatif. memperlihatkan sesuatu bahwa kita kreatif gitu. Tapi mungkin porsinya lebih dikecilin, sedikitin. Tapi kita juga harus memikirkan apa yang akan kita buat gitu dalam masa sempit seperti ini. Karena kan di dalam surat ada Allah mengatakan bahwa di dalam kesempitan di dalam kesulitan ada kemudahan 2 kali ya disebut seperti itu. Jadi berarti kita harus cari itu, kita harus cari kuncinya itu dan kita harus ngintip nih ada apa nih di balik pandemi ini. Betul. Nah inilah akhirnya kita bisa ya lebih memperlunak lagi bahwa pakaian-pakaian yang kita jual yang dulunya ratusan puluhan juta kita bisa turunin bener-bener yang cuman 500.000, 200.000, 100.000, tapi tetap bisa berjalan. Tetap bisanya kreatif. Dan malah menjadi besar gitu, karena kan di level itulah orang-orang Indonesia hidup. Kalau kayak gitu. piramid begini kan Say. Jadi kalau lu ngejar yang tinggi sedikit, tapi kalau lu ngejar yang di bawah ini Banyak. Exactly. gitu. Itu yang namanya mass product itu, makanya Itang sukses banget dan mau terjun ke tanah abang gitu loh. Insya Allah. Dan udah gitu ngelihat ke tahun kedepannya, kalau kita lihat sebagai bahwa sebenarnya katanya udah ada apanya? Pandemi ini udah ada vaksin gitu ya. Tapi kita juga harus tetap aware terhadap itu. Dan fashion yang akan dibuat itu juga harus sesuatu yang tidak melampaui apa-apa yang udah terjadi di 2020 ini. Kalau warna Tang? Warna akan keluar warna biru. Tema-tema dulu lah ya. Tema-tema itu ada 5 tema yang keluar sebagai seperti kayak bepergian ke laut, ya, bepergian ke gunung. Terus ada juga seperti pencampuran antara bentuk apa ya, maskulin tapi dia feminin gitu. Dalam arti kata celana lebih lebar, baju lebih oversize, baju gede, tapi gue tetap cocok tuh. di atasnya itu memperlihatkan dia punya body sebenarnya. Siluetnya masih tetap nggak hilang. Nah buat gue sendiri, gue tetap bermain dengan tema-tema Indonesia yang ada di negeri timur seperti Lebih ke timur. lebih ke timur. Tapi gini, Dan yang paling bangga adalah ketika baju kita dipakai oleh orang gitu ya. Bayangin dulu nih ya, tahun 2010 saya gue naik haji. Hampir seluruh peserta Indonesia itu pakai baju koko Itang Yunas yang labelnya ada Itang Yunasnya di bawah. Jadi sampai gue menangis di depan Madinah gitu ngeliat sampai semua orang bilang, "Mas Itang, aku pengen foto ya, mau ini desainnya gitu-gitu." Ya, itu kan kebahagiaan tersendiri. Bener-bener. Dan itu kita menjual waktu itu kurang lebih hampir 1 juta pieces. Itu luar biasa. Zaman dulu gue ngalamin juga, Say. Hampir seluruh BUMN pakai perlengkapan haji baju umroh, baju ihram, sama mukena di sini dulu masih boleh pakai label-label merek-merek BUMN gitu kan. Begitu gue lihat di Masjidil Haram semua mukenanya, oh iya tuh gue yang bikin tuh, itu gue yang bikin, sampai kelihatan kayak gitu. Iya, Bangga kan? bangga banget gitu. Karena harganya tuh benar-benar terjangkau untuk mereka yang menengah ke bawah gitu loh. Dan bahannya juga adem. Itu barusan gue dengar sampai lebih dari 1 juta piece bajunya koko Itang. Coba bayangin. Jadi memang Allah tuh maha segala maha ya Tang. Nggak menutup bahwa semakin makanan halal sekarang semakin dicari. Iya. Semakin pakaian muslim sekarang udah menjadi satu kebutuhan ya. Di samping kita mayoritas memang muslim, tapi juga yang non muslim pun kadang-kadang tertarik gitu untuk pakai pakaian Iya, partner muslim. gue Cuman bedanya nggak sendiri pakai bukan kerudung. orang muslim. Betul. Gue harus berpartner sama orang, nggak mungkin gue sendiri. Iya. Ya hidup Iya. itu kita harus bergotong royong. Hidup itu kita harus menjadi
Satu kesatuan. Iya, sinergi lah ya. Dan partner yang gue punya di Kamila ini bukan Islam, jadi tetap mereka juga mensupport gue dan mereka juga bilang, Mas barang-barang Mas itu juga ternyata banyak orang yang suka pakai ke gereja loh katanya gitu. Iya, jadi Market itu kan sebenarnya kalau fashion market itu apa yang lagi tren, nggak ada kategori dipakai harus ini, dipakai harus si itu. Ya tren ngikutin aja. Sebenarnya kalau mau dibilang baju muslim, baju itu nggak punya agama. Iya, benar. Dia akan menjadi muslim kalau dia ditutupin dan lengkap dengan tertutup. Kalau dia udah bajunya sama, dia buka udah bukan baju muslim. Jadi kalaupun yang masih punya kemeja-kemeja zaman dulu itu tetap masih bisa dipakai, say. Nggak harus terus merubah cutting, harus tinggal muslim. berkerudung, Iya, tinggal pakai kerudung. asal jangan terbelah-belah gitu. Iya, kalau dulu sih oke ya. Kalau dulu ya nggak usah dibelah-belah juga udah belah. Udah belah-belah. Udah kayak gitu. Aduh, dulu bener-bener deh. Seneng banget didatengin sekarang nih. Seneng banget loh bener. Tapi kalau bicara soal zaman dulu kayaknya nggak akan cukup waktu ya kalau misalnya untuk Enggak, kita harus punya kamar, ya ada kopinya, ada apanya sambil gubrak-gabruk di tempat tidur, sambil ini yang satu cerita boleh ini satu tidur, yang pokoknya sampai pagi lagi gitu. Nah itulah pasti seru banget. Dan nggak ada yang begini-begini ya? Nggak ada. Biar semuanya kebongkar. Iya dong, sekali-sekali pengen ada yang off the record. Udah nggak usah ngebongkar. Nggak, sekarang udah nggak ngebongkar yang dulu. Oh gitu ya. Akan bertanya kemana aja dan ngapain aja setelah itu. Seru kan? Aduh bener-bener deh. Ju, ada pesan-pesan lagi nggak dari Itang nih buat para sahabat-sahabatnya? Pesan-pesan buat saya, buat yang muda-muda, yang memang kerjaannya hampir mirip dengan kerjaan saya, harus menjadi seorang yang visioner dan harus disiplin. Dan jangan pernah merasa diri Anda itu puas ataupun merasa tinggi. Jadi dimanapun Anda berada, Anda boleh menjadi seorang yang lebih tinggi, ataupun waktu Anda lagi sedang ada di bawah, Anda bisa bersama dengan orang-orang bawah. Wah, luar biasa. Itulah tuh. yang Itu pesan ya. Berarti bisa menempatkan diri dimanapun. Iya. Oke, sahabat Yeni Rahman, kita akhiri dulu pembicaraan kita dengan Desainer terkenal Mas Itang Itang Yunas. Yunas. Tadi mau panggil Om, tapi ternyata masih muda, mau panggil Mas Itang Yunas aja. kurang ajar. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Bye. Hai Itang, happy birthday. Semoga Allah berikan usia panjang yang barokah, diberikan kesehatan, kesuksesan, dan selalu ada dalam lindungannya. Amin, amin ya